warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Azrul Aswar, guru PPKN di SMP Negeri 1 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Dalam pembelajaran kali ini, saya mengambil materi fungsi dan peranan Pancasila dengan metode pembelajaran problem based learning. Dan juga saya menggunakan media Kahoot dan Wordwall dalam evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik. Baik ya, sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah siap? Siap. Ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua bisa pimpin berdoa di dalam hati. Ya, semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk presensi, silakan kalian bisa mengeluarkan HP kalian untuk bisa presensi kehadiran. Silakan bisa dibuka HP-nya di link Google Form yang sudah Pak Hamzah bagikan. Di atas saja ada Pak. Selanjutnya, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Hamzah ingin memberikan semangat untuk kalian dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Silakan salah satu untuk bisa menjadi dirjen maju ke depan untuk bisa memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Semuanya harap berdiri dulu. Kita bisa menambah semangat rasa kebangsaan kita terhadap bangsa Indonesia. Ada masih ingat materi minggu kemarin? Materinya apa? Ya, makna dan kedudukan Pancasila. Makna Pancasila. Ada masih ingat makna dari Pancasila? Panca itu artinya apa? Sila?
asas ya, asas atau dasar. Sendi bisa. Kelima, asas atau 5 dasar. Kemudian kedudukan Pancasila yaitu sebagai ya, pandangan hidup bangsa, ada juga sebagai dasar negara. Kalau dasar negara itu berarti menjadi landasan bagi bangsa Indonesia. Kemudian kaitan materi pada hari ini. Coba Faris bisa dibaca Faris yang ini. Kaitan dari materi. Pancasila berfungsi sebagai dasar dari negara Indonesia sehingga diwujudkan sebagai landasan dalam mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan dan pedoman hidup para wakil negaranya. Ya, kaitannya materi dengan hari ini memang terkait dengan Pancasila yang menjadi dasar negara bangsa Indonesia. Jangan hanya dijadikan landasan, tapi juga sebagai pandangan hidup dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Itulah Pancasila dan nilainya. Ada nilai, ada butir Pancasila itu diamalkan. Jadi landasan tersebut itu istilahnya dilaksanakan di bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara harus ya, selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk tujuan, Pamja, coba restu. Sudah ada. Yang atas. Setelah berdiskusi seperti dapat menelaah fungsi dan sarana Pancasila terpenggunaan. Setelah melakukan verifikasi peserta didik dapat menganalisis fungsi dan sarana Pancasila dengan benar. Melalui kegiatan verifikasi peserta didik dapat menjadi laporan hasil penelaahan fungsi dan sarana Pancasila dengan benar. Ya, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari fungsi dan peranan Pancasila. Peranan Pancasila. Apa saja itu fungsinya Pancasila bagi bangsa Indonesia? Apa peranannya Pancasila bagi bangsa Indonesia? Nanti harapannya setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami materi tersebut. Paham ya? Lanjut. Untuk pretest, ya. Tahu pretest ya? Pretest berarti untuk mengetahui kemampuan awal atau kemampuan dasar kalian sebelum mendapatkan materi. Jangan khawatir salah ataupun benar. Saya hanya ingin mengetes untuk kemampuan awal kalian. Silakan untuk HP bisa dikeluarkan dan kalian ke Google ya, Kahoot, bisa dilihat Kahoot, kemudian mulai nanti masukkan kode.
dengan K-pop motivasi anak bangsa Indonesia agar lebih kreatif. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian? Setuju atau enggak? Iya. Ya, yang perempuan setuju, yang laki-laki enggak setuju. Iya. Gimana? Sekarang, satu anak yang perempuan ganti siapa? Jeng? Baca Jeng. Satu baca tugas. Percaya sebuah ilmu tidak matang jiwanya, serta percaya diri tidak mudah takut akan menghadapi rintangan. Ya, tegas, percaya penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Sebelum diskusi, Pak saya ingin kalian melihat video pembelajaran hari kita hari ini, yaitu terkait Pancasila. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan hitam putih. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karangan seorang pujangga Majapahit, Hutan Tulang. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta bisa memahami filosofi Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Ya, ada yang bisa menanggapi? Ada yang menanggapi satu video? Dapat? Gimana, Pak? Bangga, menambah rasa bangga. Kita mempunyai sebuah dasar negara yang sangat kokoh dan sangat kuat, ya. Pancasila. Tadi juga disebutkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kalimat yang ada di kitab Suta. Selanjutnya untuk berdiskusi kelompok. Hamzah punya lembar kerja peserta didik, nanti kalian berkelompok dan mengerjakan atau berdiskusi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Di sini ada beberapa fungsi atau poin dari fungsi peranan Pancasila. Nanti kalian bahas, materinya ada di buku pendamping. Silakan untuk bisa berkelompok. Untuk kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
selesai kelompok 7? Ya. 8? Ya. Sudah semua ya? Sekarang untuk presentasi maju ke depan. Hamzah memakai rolet seperti biasa untuk menentukan kelompok yang maju. Ya, silakan kelompok 2 untuk bisa maju. Perwakilan ya, 2 anak. Berdirinya kami di sini akan membacakan hasil dari kelompok kami. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksud dari Pancasila sebagai perjanjian luhur adalah karena Pancasila dilahirkan atas dasar perjanjian yang mengikat dan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Perjanjian luhur tersebut disepakati oleh semua pihak yang diputuskan dalam sidang PPKI saat itu merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Silakan, ada yang mau bertanya ada? Siapa yang mengesahkan Pancasila? Siapa yang mengesahkan Pancasila? Katanya PP. Jadi untuk Pancasila kan terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar yang mengesahkan yaitu PP. Nah, secara tidak langsung Pancasila juga sudah disahkan oleh PPKI. Tanggal berapa ada masih ingat? 18 Agustus. Ada tanya lagi? Kalau tidak ada bisa ditutup. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk jadi salah satu fungsi Pancasila yaitu sebagai perjanjian luhur sudah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Satu kelompok lagi untuk bisa presentasi. Bisa ditampilkan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai ya, dalam hal ini Pancasila disebut dengan Ada yang tanyakan tentang fungsi Pancasila sebagai apa tadi? Dasar negara dan moral pembangunan. Ada yang tanya enggak? Pandangan hidup ya? Apa maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup? Apa maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup? dalam hal ini Pancasila disebut sebagai objek Nah, ada apa lagi? Atau yang lain menanggapi? Bagaimana Bar? Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau tidak bisa ditutup. Sementara untuk kelompok 4. Jadi salah satu fungsi Pancasila salah satunya tadi sebagai pandangan hidup bangsa. Ya. Seperti yang tadi sudah tak jelaskan di awal pembelajaran,
Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan sehari-hari. Kemudian tadi ada Pancasila sebagai moral pembangunan. Moral pembangunan atau tolak ukur dalam pembangunan nasional. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Tadi keluar di Postes ya, kalau misalnya kalian ingat, agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Jadi fungsinya itu sebagai jiwa bangsa. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sebagai corak khas atau yang membedakan dengan negara lain. Ini tadi juga dibahas sekalian sumber dari segala sumber hukum. Perjanjian Hur tadi keluar. Karena PPKI itu representatif dari seluruh warga Indonesia. Jadi situ ada perwakilannya 21 anggota PPKI yang kemudian berjanji atau sepakat untuk menyusun dasar negara yaitu Pancasila. Ada yang tanyakan? Paris ada yang tanyakan enggak? Kenapa? Yang lain? Ya. Apakah kita harus mengetahui tentang fungsi-fungsi dari Pancasila? Ya. Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok kita harus mengetahui fungsi dari Pancasila? Ya. Siapa yang mau jawab? Ya, Paris. Ya, jadi kenapa kok kita harus mengetahui atau mempelajari fungsi dan peran Pancasila? Karena kita sebagai warga negara itu harus ikut menjaga dan melestarikan Pancasila, dijaga, dirawat, ya, dilaksanakan nilai-nilainya. Kalau tidak mau, berarti ya bukan warga negara Indonesia. Jadi itu kita wajib tahu dan mengamalkan jiwa-jiwa atau nilai-nilai Pancasila. Ada tanya lagi? Ya, ya. Kalau tidak kita lanjut ke Postes. Ya. Bisa di scan dari belakang. Silakan HP untuk bisa dikeluarkan. Untuk perwakilan kelompok, lembar kerja peserta didiknya bisa dikumpulkan ke depan. Perwakilan saja, tidak usah semuanya. Linknya di share di grup.
kosong di situ ya. Ada yang betul semua? Aris betul berapa Aris? Halo. Hai. Jadi untuk post test kali ini kita akhiri ya. Untuk post test harapannya Pak Hamzah nanti ketika tadi kalian melaksanakan post test untuk nilainya itu bisa lebih bagus daripada tes yang tadi. Amin. Terutama yang jumlah betul dari 5 soal tersebut. Ini bentuknya jadi tadi di bawah ya untuk soalnya. Nah ini untuk refleksi pembelajaran pada hari ini gimana? Menyenangkan? Menyenangnya gimana? Ya lebih mudah dipahami ya tadi ya. Ada Kahoot tadi aplikasi di pretest itu juga sudah masuk soalnya terkait dengan fungsi dan peranan. Ketika diskusi kemudian presentasi materinya juga fungsi dan peran Pancasila. Kemudian untuk materi selanjutnya kaitannya dengan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi untuk pertemuan minggu depan maknanya terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk tugas, perhatikan. Tugasnya menganalisis salah satu artikel atau berita tentang budaya Indonesia yang sudah diperkenalkan ke dunia internasional. Kalian nanti cari artikel atau berita terkait dengan budaya Indonesia yang sudah go internasional. Ada bisa menyebutkan? Batik. Batik, ya, salah satunya batik itu sudah hak paten juga. Banyak negara yang kemudian ingin mematenkan, tapi Indonesia sudah mematenkan terlebih. Dan untuk menutup ya pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa di dalam hati. Ya, semoga materi yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.